Oke guys, nah ini dia calon-calon pemburu dolar yang cantik keluarga aku. Yuk situ tuh di tengah love situ. Nah di tengah love, nih love taman percintaan. Ini lambang kota Philadelphia yang menunjukkan kota Philadelphia merupakan kota kedamaian, kota kasih sayang terbuka buat semuanya tuh, maksudnya gitu. Nah tuh di sana ada gedung balai kota guys, kita mau ke sana. Yuk jalan, udah jalan. Ya guys, selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog. Kembali berbagi info buat teman-teman di Indonesia mengenai konten-konten untuk pengajuan visa dan paspor. Gimana caranya agar kalian bisa lolos di wawancara dan interview, sehingga kalian bisa datang ke Amerika bersama saya dan dengan keluarga adik saya nih, dengan Mbak Titi, kakak ipar. Ayo gimana kesan-kesannya nih? Ayo review. Gimana perasaannya udah sampai di baru berapa hari ya? 3 hari ya? Iya, sudah 3 hari. 4 hari. Nah, gimana nih perasaannya, kesan-kesannya? Saya sampai di sini sangat senang, sangat bahagia bisa menginjakkan kaki di negara Amerika, Paman Sam. Sesuatu yang nggak diduga dan nggak sangka. Iya, sesuatu yang nggak terduga sama sekali. Seakan kayak mimpi saya di sini. Ayo pada kesini yuk. Gimana tuh, Den? Nah, ada yang sering tanya nih pertanyaan dari teman-teman, gimana? Pertanyaan apa sih yang ditanya waktu wawancara di Kedubes tuh? Pertanyaannya. Pertanyaannya apa aja waktu ditanya di Kedubes tuh? Kedubes cuma paspor sama pekerjaan, usaha gitu. Pekerjaan, usaha, terus. Masa bener-bener yang tanya nih? Iya. Terus kita kan bersama keluarga ditanya ini siapa. Jadi kita bersama ibu, bersama adik, bersama keponakan. Saya keluarga dari ibu. Satu paket keluarga. Satu paket nah, keluarga. One family. Nah, itu salah satu trik strateginya. Harus sekeluarga lebih berpeluang, lebih ada kesempatan untuk bisa lolos. Ya, bisa lebih dipermudah. Dipermudah, apalagi perempuan ya. Kalau perempuan Ya, katanya mudah. yang penting ada usaha, Ada kemauan, ada jalan. Ada jalan. Ya tetap usaha. Nah, pertanyaan lain yang sering muncul. Berapa sih modal untuk bisa datang ke Amerika? Modal nih. Ini sering ditanya nih, modalnya berapa ya? Ada 60 juta. Sebenarnya nggak banyak juga, karena kita kan sebagai wisatawan di Sebagai sini. turis, iya. nggak banyak turis. juga, paling sawah 1 hektar. Jual sawah 1 hektar dan minjem bank. Jual kerbau. Kesini naik pesawat enak loh. Ayo pada kesini. Naik pesawat. Terus apa tuh yang paling berkesan apa tuh selama di perjalanan? Terlalu panjang perjalanan, terus di pesawat. Tidur Kelamaan. makan. Perjalanan 24 jam di pesawat, guys. Ya, yang jelas kita capek. Capek di perjalanan. Iya, bottom kita kayak kempes di pesawat lama sekali. Melewati Samudra Atlantik yang begitu panjang. Nyebrang benua. Iya. Terus Jelas keliling dunia. keliling dunia, iya dunia. Nah, terus pertanyaan waktu di bandara tuh, kan kalian udah lolos dapat visa. Nah, terus semuanya persiapan udah dilengkapi, bawa paspor, bawa booking tiket pesawat, bawa tiket pesawat PP, terus kertas itinerary itu jadwal perjalanan, terus bawa uang cash persediaan buat asuransi jaga-jaga. Nah, setelah itu waktu keluar bandara tuh ada rasa dak-dikduk gitu nggak? Deg-degan? Ada. Kita pasti diperiksa paspor, KTP, terus tiketnya. Terus nanti keluar dari itu kan masih diperiksa barang-barang kita juga, disensor. Iya. Terus masih ini harus fingerprint. Fingerprint juga. Iya. Vaksin ditanya, vaksin corona. Vaksin enggak ditanya. Tapi untungnya kita cuma ada paspor, KTP, yang lain-lain enggak. Kita sangat beruntung sekali waktu itu. Yang memeriksa itu sahabat lah dengan kita.
baik lah, baik. Mungkin karena Murah cewek, senyum. mungkin karena cewek dilihat cantik-cantik, wah nih, wah akhirnya yaudah dia, Iya. udah dipermudah aja deh gitu kali ya. Iya, langsung dicap paspor visa kita, langsung dicap. Ceklek. Selamat datang di Amerika. Sudah selesai, kita selalu langsung tersenyum lebar. Gak ditanya itu ya, uang cash berapa? Nggak ada pertanyaan tentang uang. Oh gitu. Terus apa lagi? Gak ditanya, kamu mau tinggal di mana? Di New Yorknya? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Pokoknya buat kita mudah sekali. Iya. Gak tuh baca lainnya. Nggak ada pertanyaan yang lain, cuma ditanya itu. Malah ditanya flu. Cuman ditanya aja. Kan agak bindeng-bindeng itu karena di tempat AC kelamaan di pesawat juga, jadi agak bindeng-bindeng gitu. Ditanya apa kamu flu gitu, cuma itu aja, ya selesai. Saya langsung keluar imigrasi. Ya hari ini guys kita ada di tengah taman Love Park ini di Philadelphia, tempat yang paling terkenal atau menjadi ikonik di depan balai kota. Nah kita mau coba bikin KTP nih, state ID apa namanya itu, iya KTP Philadelphia. Nah itu di belakang, latar belakang saya tuh ada gedung balai kota. Ini ada pusat keramaian juga, air mancur. Yuk sambil kita jalan, kita menuju ke sana nih guys. Ya ini pagi hari di sini jam 8:30. Ya guys, come on, cepat, waktunya habis. Good morning, how are you? Siang-siang udah panas ini guys. Jadi 90 derajat hari ini. Pagi-pagi di sini jam 9 udah agak panas gerah aja. Ya, suasana di sekitar. Ya, lagi bikin KTP di mereka, udah ngisi formulir. Terus sekarang mau diserahkan, tinggal nunggu fotonya. Ini udah selesai bikin KTP Philadelphia. Tunjukin ayo masing-masing, tunjukin KTP mana, tunjukin. Dari dekat itu ya. Wah. Satu tunjukin. Kan ini dokumen negara. Loh, tuh itu dokumen pribadi. Gak apa-apa. Ini sudah jadi. Sudah apa? Syaratnya apa aja? Syaratnya paspor. Syaratnya paspor. Sama bukti alamat. 2 bukti alamat. Terus? Yang ketiga Dolar. kita mengisi formulir. Oh yang isi formulir bahasa Indonesia lagi ya? Iya, bahasa Indonesia. Kaget kita. Bahasa Indonesia. Kirain bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, Ya. yang keempat, tadi kan ada 3, Ya. keempat kita bawa money cuma $10. $10 guys. Selesai. Oke, selesai. Oke, 5 menit selesai. Langsung foto tadi ya. Yeah. Oke, kita berlanjut. Oke. Let's go. Ya, ini ada mobil keliling tour Philadelphia guys, di Reading Terminal. Ya, ini dia rombongan keluargaku lagi di kota Philadelphia. Salam buat yang di Indonesia yang mau menyusul. Wes, mundur lagi ke belakang. Ya, ada yang mau lapor, ada yang mau belanja dulu, jajan. Hah? Softcash. Enggak, di mall, di gedung satunya di mall. Ya, ini guys, kita lagi masuk di pasar tradisional. Namanya Reading Terminal. Segala macam ada di sini. Mau restoran, coffee shop, yang ngopi, yang mau cari barang cindera mata, yang mau makan, sarapan. Terus ke sana terus. Pura
kita mau nyari makanan, mau nyari singkong guys. Iya oke. Ya, di kampung Cina ada gapura ini. Tadi lagi belanja, musalah ngasih duit tuh. $6 dibilangnya, $60. Ya, ini rombongan keluargaku baru keluar. Sekarang mau lihat-lihat ke masjid guys. Seperti apa sih masjid di Amerika itu? Nah, masjid di Amerika itu ya mungkin nggak sama seperti Indonesia. Nggak ada kubahnya gitu ya, nggak ada corong dan speakernya, pengeras suara. Kita lihat aja deh ke dalam. Yuk kita masuk. Mekah Market. Mekah Market. Belum masuk sini kilo. Aku syuting. Ya, Mekah Market guys. Ya, ya silakan masuk. Oke guys, hari ini sore-sore saya ngajak saudara, ibu, adik, dan ponakan jalan-jalan, pengen lihat seperti apa sih masjid di Amerika tuh. Nah, ini masjid, salah satu masjid tertua di Amerika, Islamic Center. Nah, ini di kota Philadelphia. Ya, masjid seperti itu. Ini bentuknya kayak benar-benar masjid ini. Ada ciri khasnya sendiri lah. Ini Masjid Ahlul Sunnah wal Jamaah. Masjid Ahlul Sunnah wal Jamaah katanya. Ya, dengan ibu ini lihat suasana di perapatan di kampung Arab ini. Ada halal restoran. Dulur-dulur, ini happy family lagi pada ngumpul. Lagi di buffet, makan-makan, terus muter-muter kelaparan. Jangan lupa tulis komen, di subscribe, lihat di video-video lainnya di Harris Travel Vlog. Memang es krim, es krim. Bersama saya sekeluarga kali ini mau berbagi info buat teman-teman yang ada impian untuk datang ke Amerika untuk apply visa, yang mau sementara atau mau overstay. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman, Bang, gimana trip dan trik buat para pemula yang baru datang Indonesia, apa aja yang perlu diketahui? Nah, yang pertama ya tentu saja kalian harus, begitu sampai di sini kalian harus berbaur dengan masyarakat sini, berusaha untuk menghafal jalan biar tahu lingkungan setempat, bagaimana apa aja yang harus kalian ketahui, naik bisnya kemana, terus mana tempat-tempat yang baik, yang strategis, terus perbanyak teman, banyak info. Kalau kalian berbaur dengan teman, banyak info, nanti banyak masukan, ada info pekerjaan. Terus buat kalian yang umpamanya datang ya, udah lolos dapat visa, terus kalian kan datang tuh bawa bekal gitu, bawa uang cash gitu ya. Nah, kalau bisa waktu sampai datang di Amerika itu jangan kalian kembalikan dulu. Kalau misalnya kalian pinjam uang di bank atau pinjam teman, jangan langsung dikembalikan dulu. Itu nanti agak berisiko karena kan kalian nggak bisa langsung dapat kerjaan begitu saja gitu ya. Jadi jangan dikirim uang balik dulu sampai kalian mendapat pekerjaan gitu. Karena di sini suasananya lagi agak sepi. Untuk biaya hidup, biaya makan di sini paling nggak kalian harus punya pegangan lah. Paling nggak tuh 1 minggu. 1 minggu tuh kalian harus punya pegangan dulu untuk bayar apartemen, bayar sewa, untuk biaya makan, biaya hidup. Sekarang masih pagi hari, di suasana pagi hari di Philadelphia. Jam 9 kita mau cari udara segar, mau jalan-jalan sembari berbincang-bincang ini dengan ibu.
Gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai di Amerika. Sampai di Amerika, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Mudah di perjalanan, mudah sekali, nggak ditanya gitu. Ya, alhamdulillah pokoknya semua Allah yang menolong, Allah yang mengikuti aku dari Indonesia sampai tanah Amerika. Iya, dari awal mula udah pada doain hingga sampai selamat di perjalanan di pesawat tuh. Nah, terus hal lain yang perlu diingat juga, kalian kalau udah sampai sini buat KTP. Nah, kemarin kita udah jelasin, udah kita sebutin gimana cara buat KTP. Nah, terus berikutnya kalian juga bisa buat rekening bank. Rekening bank perlu juga buat buat jaga-jaga untuk mempermudah hidup kalian di sini gitu ya. Kalau punya ATM kan kalian nanti mau kirim uang atau mau nabung atau mau beli sesuatu online gitu ya. Nah, itu ATM perlu juga, daripada bawa cash kan repot kan, bahaya kan. Nah. Ya, buat teman-teman yang mau datang ke Amerika atau sudah mendapatkan visa dan menunggu berangkat untuk tiba di Amerika, khususnya ya kalian yang mau datang ke kota Philadelphia. Nah, kalian sampai di sini bisa membuka rekening bank, salah satunya di bank TD Bank ini, TD Bank. Nah, itu syaratnya mudah, cuma paspor aja. Kalian cukup dengan bawa paspor, nggak perlu nomor SS itu, nggak perlu nomor AT juga nggak perlu. Atau juga di bank Citizen Bank. Jadi TD Bank atau Citizen Bank itu dua-duanya bisa gampang. Udaranya. Oh iya, pekerjaan nih. Soal pekerjaan nih, ada yang tanya. Gimana apa pekerjaan? Iya memang kalau pekerjaan gitu secara umum ya di Amerika memang banyak. Kan Amerika itu sendiri luas gitu ya, ada 50 provinsi guys. Jadi kalau bicara soal pekerjaan, memang pekerjaan banyak gitu. Tapi kalau untuk di daerah lokal sini untuk sementara katanya masih sepi di pabrik gitu ya. Jadi ada pilihan gitu. Kalau mau ya pekerjaan itu kalian ada dua pilihan. Kalian mau bayar dengan agen atau mau yang gratis gitu. Kalau yang mau gratis ya kalian harus usaha sendiri, misalnya cari yang dekat sini. Tapi kalian harus sabar gitu ya. Tapi kalau untuk yang secepatnya gitu ya, kalian harus bayar agen 200. Nanti ditempatkan di restoran, di pabrik atau di mana gitu ya, agak jauh. Kalau jauh nanti kalian dijemput atau berangkat sendiri gitu biasanya. Ya, kita mau nyebrang dulu sebentar. Suasana di taman nih guys. Iya juga hal lain nih, kalau untuk pekerjaan gitu ya. Di sini kan sudah saya keluarga saya mereka kan berjilbab ini, terus perempuan juga gitu ya. Nah itu permasalahannya tuh bahasa Inggris gitu ya, kan mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus mereka juga perempuan juga berhijab. Nah itu kendalanya, ya mereka ini nggak bisa dipisah gitu. Mereka kemana-mana harus jalan bareng gitu, nggak bisa dilepas. Nah kalau ada penawaran yang jauh itu biasanya di beda provinsi gitu, bisa 15 jam, 10 jam perjalanan. Nah kalau kalau kalian nggak punya bekal atau nggak punya persediaan, nanti sama agen nanti dijemput, dibiayai oleh mereka. Terus nanti di sana live in, jadi disediakan penginapan gitulah dari pihak agen untuk yang bekerja di pabrik. Jadi lapangan pekerjaan juga bermacam-macam. Ada pekerjaan di laundry, ada pekerjaan di restoran, ada pekerjaan di kuli bangunan, ada yang di pasar, ada pekerjaan di laundry, pencucian itu, terus ada juga pekerjaan kayak catering kalau kalian mau bisa masak. Pokoknya segala keahlian dan keterampilan yang kalian punya, kalian bisa manfaatkan di sini. Jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton, di subscribe, di like, tulis komen yang baik. Kalau ada pertanyaan silakan tulis pertanyaan. Kesan kalian 2 minggu di Amerika, ada yang aneh-aneh gitu, misalnya ada sesuatu yang kalian nggak duga sebelumnya. Prasangka kalian waktu di Indonesia, Amerika itu seperti apa sih gambarannya gitu? Amerika itu lain daripada Indonesia. Ada orang aneh-aneh, jarang wong jilbaban. Kalau di Indonesia kan banyak jilbab. Iya. Ibadah di sini kelihatannya jarang orang ibadah. Tapi kemarin kita udah lihat masjid ya Bu? Udah lihat masjid. Iya, udah lihat masjid. Kita juga udah lihat, maksudnya masjid Amerika seperti apa bentuknya gitu ya. Terus kita ngeliat, ya memang nggak ada kubahnya sih, nggak ada corong pengeras suara gitu. Terus kita juga udah masuk ke Masjid Indonesia Al-Falah yang terdekat itu, yang mengikuti pengajian dan suasana gimana pada ngumpul semua orang Indonesia. Jadi ada rasa kekeluargaan gitu ya. Iya, bagus itu.
Jadi Organisasi ya, bagus. jadi 2 minggu tuh kita udah saya ajak mereka muter-muter biar mereka mencicipi ya sedikit banyak itulah, udah bisa ngerasain seperti apa suasana di Amerika. Banyak beragam, dari yang mulai yang aneh-aneh, nanti yang kampung narkoba itu yang zombie, kita belum ke sana kayak nanti suatu saat. Terus Saya jangan lihat orang mabuk-mabuk. iya, cuma lihat doang buat seperti apa gitu suasana. Nah, kalau cuacanya agak panas guys, musim panas. Di sini 95 Fahrenheit. Kalau Fahrenheit itu berapa Celcius? Sekitar 40 Celcius guys. Di sini perkampungan Asia. Jadi Amerika rasa Asia, seperti kampung Asia. Banyak orang Indonesia, banyak ketemu. Iya, dikit-dikit ketemu orang Indonesia, dikit-dikit ke sana ke sini, ke belanja ketemu orang Indonesia pada nyapa. Ada orang Malaysia juga tadi. Orang Kamboja, Vietnam, Laos, orang Burma, orang Nepal juga sini. Jadi bercampur aduk, berbaur. Ini rombongan keluargaku udah siap-siap mau pergi merantau. Merantau memburu dolar, mau pindah tempat ke negara bagian Rusia kan, Indiana. Kenapa kau tinggalkan dulu? Karena dia benci ayah dan aku.